Seorang guru honorer di Sulawesi Tenggara berurusan dengan hukum atas dugaan tuduhan penganiayaan terhadap anak muridnya. Dua selebritas tanah air, Raffi Ahmad dan Yovie Widianto, dilantik menjadi utusan khusus dan staf khusus Presiden. Keduanya mengaku sudah menyiapkan program kerja. Jumlah kementerian di masa pemerintahan Prabowo Gibran mengalami beberapa pengembangan. Sejumlah kementerian terpantau dipecah menjadi kementerian baru, sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak. Lantas, apa saja tantangan awal Kabinet Merah Putih? Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Kembali lagi Apa Kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Caca Anissa, pemirsa. Di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, pemirsa, saya akan hadirkan ini selalu menjadi sorotan sejak Presiden Prabowo Subianto melantik 48 menteri dan juga 56 wakil menteri. Pemirsa, ini merupakan kabinet tergemuk sepanjang sejarah Indonesia sejak zaman Orde Baru hingga reformasi. Pastinya Prabowo punya PR bagi menteri dan juga wakil menteri tersebut diselesaikan dalam 100 hari pertama. Ketika banyak kementerian yang dipecah, bahkan juga pembentukan kementerian baru, tantangan birokrasi ini yang kemudian menjadi sorotan. Itu akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, di mana satu unit minibus melaju ugal-ugalan di jalan dan menabrak pesepeda motor. Salah satu korban, seorang bocah, terseret hingga 600 meter. Mobil yang dikendarai pelaku Wahyu berusaha kabur setelah menabrak sepeda motor yang berboncengan. Yang menabrak sepeda motor yang berboncengan dengan istri dan anaknya berusia 4 tahun di simpang Jalan MT Haryono, Balikpapan Selatan. Akibatnya, salah satu korban berusia 4 tahun terseret mobil sejauh 600 meter. Pelaku tabrak lari berhasil dihentikan petugas dan warga di kawasan Lamaru, Balikpapan Timur. Korban balita sempat dibawa ke Rumah Sakit Siloam dalam kondisi kritis, namun akibat luka yang dialaminya, korban meninggal dunia pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saat ini pelaku tabrak lari sudah diamankan di rumah tahanan Polresta Balikpapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana pasca bentrokan antar desa di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, sejumlah warga diamankan polisi. Polisi menyita sejumlah senjata tajam berupa parang, panah, dan senjata rakitan di lokasi kejadian. 49 unit rumah warga desa Bungala terbakar dan 1 orang warga meninggal dalam bentrokan yang terjadi di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Larantuka, NTT. 4 orang terluka karena sabetan senjata tajam dan panah. Bentrokan warga semakin panas dan tak terhindarkan. Guna menghindari jatuhnya korban, warga setempat diungsikan ke kampung lain untuk menyelamatkan diri. Masyarakat sekarang untuk sementara diungsikan kemana Pak Prisa? Untuk yang mama, ibu-ibu itu sementara dengan anak-anak kita amankan di Bure. Sedangkan kita yang bapak-bapak, laki-laki, anak muda yang laki-laki semua itu kita tetap berada di desa untuk mempertahankan lawola desa. Sebanyak 50 personel Brimob Maumere beserta aparat Polres Flotim dan Kodim Larantuka diterjunkan ke Pulau Adonara untuk mengamankan kondisi pasca bentrokan.
karena eskalasi situasi yang meningkat. Karena itu Bapak Kapolres Flutim meminta langsung lewat Bapak Kapolda NTT memerintahkan langsung Brimob dan kami digeser untuk membackup kekuatan ke Polres Adonara Timur. Aparat keamanan berhasil mengamankan sejumlah warga yang diduga sebagai pelaku pembakaran puluhan rumah warga desa Bugalima. Selain itu, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah senjata tajam berupa parang, panah, dan senjata rakitan di lokasi kejadian. Dari Larantuka, NTT, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, sempat menjalani penahanan di lapas perempuan selama seminggu, seorang guru SD, Ibu Supriani, akhirnya ditangguhkan oleh pihak Kejaksaan Negeri. Kuasa hukum berharap agar kasus tersebut bisa dihentikan ataupun bisa berdamai secara kekeluargaan melalui rencana proses restoratif justice. Setelah menjalani penahanan selama 1 minggu di lapas perempuan kelas 3 Kendari, seorang guru sekolah dasar Supriani akhirnya bisa menghirup udara bebas. Penahanan Ibu Supriani ditangguhkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Terlihat Ibu Supriani keluar dari dalam lapas dengan mata berkaca-kaca sambil didampingi oleh suami, kuasa hukum, dan rekan-rekan guru lainnya. Bu, Ibu tidak mengakui dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Bu, sudah berapa tahun, Bu, Ibu di situ? Di mengajar di situ? Masa honor sudah 15 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu. Tidak ada masalah. Tidak pernah. Ibu memang tidak tahu kalau mau ditahan ya, Bu ya? Sudah berapa hari Ibu ditahan di sini, Bu? 1 minggu. Sudah 1 minggu ya, Bu? Mulai dari tanggal 16. Diketahui Supriani merupakan guru SDN 4 Baito yang ditahan setelah dituduh melakukan penganiayaan terhadap murid sekolah dasar yang juga merupakan anak oknum polisi. Kini Ibu Supriani telah keluar dari lapas perempuan kelas 3 Kota Kendari yang rencananya akan langsung pulang ke kampung halamannya yang berada di lokasi Kabupaten Konawe Selatan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik sejumlah kepala lembaga serta pejabat setingkat menteri di Istana Negara. Mulai dari penasehat khusus Presiden, utusan khusus Presiden, hingga sejumlah lembaga. Presiden Prabowo Subianto melantik 5 kepala badan, 7 penasehat khusus, dan 7 utusan khususnya di Istana Negara Selasa pagi tadi. Selain itu, Prabowo juga melantik Aceh Hasan Syadzili sebagai Gubernur Lemhanas dan 6 wakil kepala badan di Istana Negara. Pelantikan kepala badan, penasehat khusus, dan utusan khusus Presiden dilaksanakan pada pukul 10 pagi tadi dan dihadiri pula Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Pelantikan dimulai dengan pembacaan sumpah jabatan dan dilanjutkan dengan penandatanganan berkas pengangkatan. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Penasehat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji, Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga resmi melantik Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029 di Istana Negara. Sebelumnya, Sunarto menjabat sebagai Wakil Ketua MA bidang yudisial. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Ketua Mahkamah Agung di Istana Negara, di mana Sunarto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029. Dia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua MA bidang yudisial. Sunarto mendapatkan mandat menjadi Ketua MA dalam sidang paripurna khusus Rabu 16 Oktober. Dia mendapat 30 dari 44 suara yang ada. Sunarto lahir di Sumeneb 11 April 59. Dia mulai mendalami bidang hukum sejak melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Lalu memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga 2021. Ya, pada Juni 2024, Sunarto dianugerahi gelar Guru Besar Kehormatan Bidang Hukum di Universitas Airlangga. Persiapan penandatanganan berita acara. Sementara itu, Syafri Syamsuddin resmi menjabat sebagai Menteri Pertahanan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. Hari ini upacara serah terima jabatan berlangsung di Kementerian Pertahanan. Upacara serah terima jabatan berlangsung di Kementerian Pertahanan hari ini. Syafri Syamsuddin melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya dipegang Prabowo Subianto. Upacara serah terima jabatan ini dihadiri para tokoh, di antaranya Wakil Presiden RI ke-6 Tri Sutrisno, para mantan menteri dan mantan Panglima TNI, pejabat Kementerian Pertahanan dan tamu undangan lainnya. Panglima TNI Agus Subianto dan 3 kepala staf TNI turut hadir dalam acara ini. Sebelum acara dimulai, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyapa semua tamu undangan, termasuk sejumlah tokoh penting mantan Menko Polhukam, Menhan, dan Kepala BIN. Di antaranya Wiranto, Agung Gumelar, Hendro Priyono, Purnomo Yusgiantoro, dan Mahfud MD mendapat sapaan yang hangat dari Menhan yang baru. Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan periode sebelumnya datang dengan menggunakan kendaraan kepresidenannya Maung Garuda. Kedatangannya langsung disambut oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Setelah tiba di kantor Kementerian Pertahanan, Presiden Prabowo Subianto pun menyapa para tamu undangan yang hadir didampingi Menteri Pertahanan. Setelahnya, Presiden Prabowo kemudian menyerahkan memorandum kepada Menteri Pertahanan baru di Kabinet Merah Putih, Syafri Syamsuddin. Acara serah terima jabatan berlangsung kian meriah dengan penampilan pasukan yang memainkan alat musik tradisional Skotlandia bagpipes. Pasukan pemusik ini mengiringi mobil pembawa cenderamata yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan sebelumnya yang kini menjabat sebagai Presiden Prabowo Subianto. Kenang-kenangan kepada Presiden Prabowo ini diserahkan langsung oleh Menteri Pertahanan. Ada yang unik dari cenderamata ini. Di dalamnya terdapat tombol yang saat ditekan membuka selubung cenderamata lainnya yang disiapkan, yaitu foto Prabowo Subianto yang dibuat secara mozaik. Setelah acara serah terima jabatan usai, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin pun masuk ke dalam ruang Bhinneka Tunggal Ika. Syafri Syamsuddin menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Rekam jejak karir Syafri terbilang cemerlang dan banyak menduduki berbagai posisi penting. Tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah melantik 110 nama yang mengisi posisi Menteri dan Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin kemarin. Mereka terdiri atas 7 Menteri Koordinator, 41 Menteri Teknis, 56 Wakil Menteri, dan 5 pejabat setingkat Menteri, termasuk Jaksa Agung dan Kepala Staf Kepresidenan.
Dibandingkan era Presiden ke-7 Joko Widodo yang hanya memiliki 34 kementerian, jumlah kementerian di masa pemerintahan Prabowo Gibran mengalami beberapa pengembangan. Sejumlah kementerian terpantau dipecah menjadi kementerian baru, sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak. Dari 48 kementerian, 21 diantaranya merupakan hasil pemecahan dari 9 kementerian pada periode sebelumnya. Salah satu kementerian yang dipecah adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Presiden memecah kementerian ini menjadi 2 Kemenko baru, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kementerian Koordinator Masyarakat. Prabowo juga memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham menjadi 3 kementerian baru, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di bidang pendidikan, Presiden turut memisahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menjadi 3 kementerian. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran bukan menjadi kabinet gemuk, namun menurutnya menjadi lebih fokus. Ada banyak Menko itu yang akan mengkoordinasikan kementerian-kementerian. Tapi teman-teman jangan salah paham. Justru kementerian sekarang jadi ramping loh. Satu kementerian kemarin yang organisasinya gemuk, sekarang dipisah-pisah jadi ramping organisasinya. Jadi bukan kementerian gemuk. Yang kementerian yang badannya besar-besar sekarang malah dipisah-pisah jadi ramping loh itu. Jabatnya yang banyak. Nah, iya, tapi kan itu konsekuensi. Kementerian kan harus ada yang memimpin, harus ada yang mengendalikan kementerian itu. Jadi ini nanti menurut saya sih akan jauh lebih efisien ya, karena pekerjaan mereka jauh lebih fokus. Jadi mungkin sebutannya bukan kabinet gemuk, tapi kabinet yang jauh lebih fokus. Jadi misalnya PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat sekarang sudah lebih fokus. Ada Kementerian Perumahan Rakyat, ada Kementerian Kehutanan sekarang lebih fokus dia, nggak gemuk lagi. Kementerian Lingkungan Hidup juga sekarang lebih fokus, nggak gemuk lagi dia, nggak digabung-gabung. Jadi bisa kalian bayangkan sekarang organisasi yang kemarin gemuk justru sekarang jadi lebih ramping. Kalau soal ada kepala kementeriannya yang jadi menteri, ya itu kan konsekuensi dari organisasi, gitu. Selain memecah kementerian, Presiden Prabowo juga menambah 1 kementerian baru, yakni Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebelumnya, bidang tersebut merupakan ranah dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Lantas, apa saja tantangan awal Kabinet Merah Putih? Apakah banyaknya kementerian akan menjadi beban negara, ataukah justru membuat kabinet menjadi lebih fokus dan tepat sasaran? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ketika kabinet sudah dibentuk, masyarakat keinginannya sangat sederhana. Bisakah menteri-menteri tersebut bekerja atau langsung bekerja dan memberikan wujud nyata dari kinerja mereka? Mengingat untuk kabinet gemuk ini ada kementerian baru yang dibentuk, bahkan juga kementerian yang dipecah, pemirsa. Ada yang mengatakan bahwa tantangan terbesar dari Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto adalah tantangan birokrasi. Seperti apa? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Pengamat kebijakan publik kita sudah ada di sini, Pak Trubus Radiansyah. Selamat malam, Pak Trubus. Ya. Dan saya juga telah tersambung dengan Bang Habibur Rahman yang hari ini ternyata Bang Habib sudah dilantik ya Komisi 3 ya Bang Habib ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Iya. Betul. Ya, Bang Habib, karena ini merupakan bidang atau komisi abang yang membidangi masalah hukum. Nah, kira-kira kabinet baru Pak Prabowo Subianto nanti bisakah bekerja maksimal? Kita tahu negara kita negara hukum, jangan ada yang menabrak konstitusi. Mengingat kabinet sebelumnya itu kan peraturan menteri begitu banyak, peraturan-peraturan di daerah juga banyak. Harmonisasinya terbayang akan seperti apa seharusnya, Bang? Ya, sebetulnya kalau kita melihat beberapa survei yang dilakukan lembaga survei, respon masyarakat terhadap pengumuman kabinet dan para pembantu Presiden Prabowo Subianto ini sangat-sangat maksimal, sangat positif sekali. Sampai tingkat kepuasannya menyentuh angka lebih dari 84%, rata-rata begitu.
Ini kita syukuri karena masyarakat sepertinya memahami betul apa yang disampaikan baik oleh Pak Prabowo maupun para juru bicara, apakah juru bicara Partai Gerindra, apakah pihak dari pemerintahan ya eksekutif, bahwa kabinet ini tidak dapat dikatakan gemuk, tapi memang kabinet yang lebih fokus. Dan justru ini untuk merespon apa yang sering kita rumuskan dalam evaluasi 5 tahun terakhir. Kita ini kan sebagai bangsa harus terus mengevaluasi diri. Bukan persoalan siapa yang mau menjabat sebelumnya, tapi makin ke depan kita mengecek ya apa yang kurang bagus, apa yang kurang lengkap, itu lalu kita perbaiki dan kita lengkapi. Di antaranya misalnya terlalu gemuknya struktur kementerian-kementerian di pemerintahan sebelumnya. Di Komisi 3 nih tempat saya duduk saat ini, saya duduk di kursi ketua Komisi 3. Selama 5 tahun selalu dikeluhkan soal Kemenkumham yang terlalu banyak dirjen yang kerjanya itu nggak relate satu sama lain. Misalnya dirjen administrasi hukum umum itu nggak ada kaitannya dengan dirjen pemasyarakatan, ya. Dirjen peraturan pemerintahan ya PP nggak ada kaitannya dengan dirjen imigrasi. Nah sekarang tambah lagi ada Dirjen HAM. Kemenkumham waktu itu nomenklaturnya orang taunya cuma Kemenkum karena HAM-nya itu dilupakan, nggak pernah dibicarakan, apalagi digarap secara serius. Nah sekarang dibikin fokus, bahkan ya kita menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki Kementerian HAM secara khusus, ya. Ini mendapat apresiasi juga dari para penegak HAM, aktivis penegak HAM internasional, bahwa kita concern ya terhadap persoalan-persoalan HAM, sampai-sampai ada kementerian yang mengurusi khusus soal HAM. Ini kan memutus rantai birokrasi. Kalau kemarin ya 2 periode orang lupa, tahu ingatnya namanya Kemenkumham, tapi praktiknya hanya Kemenkum. Rapat-rapat di komisi-komisi juga begitu kemarin. Nah sekarang sudah fokus ya. Kementerian-kementerian lain juga, lalu ada dibentuk badan-badan baru juga yang memang fokus ngurusin, misalnya nanti ada badan haji dan lain sebagainya. Ini justru merespon keluhan panjangnya rantai birokrasi ya yang banyak kami juga dengar dalam rapat-rapat di Dewan Perwakilan Rakyat ini. Sehingga kami yakin dengan struktur yang banyak yang baru ini ditambah lagi semangat ya baik dari Pak Prabowo maupun para pembantunya untuk all out segera melayani, kami yakin ke depan kerja-kerja melayani rakyat akan semakin maksimal. Contoh hari ini Mbak Caca ya, baru 2 hari Pak Prabowo dilantik sudah keluar penetapan tentang kenaikan tunjangan untuk kesejahteraan hakim. Ingat beberapa hari yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu ketika Pak Prabowo belum dilantik ada RDPU. Kami menjerap aspirasi dari para hakim yang mengeluhkan soal kesejahteraannya. Langsung ditindaklanjuti, tidak sampai sebulan ya sudah dilaksanakan sebagian dari kebijakan peningkatan kesejahteraan hakim. Nah ini saya pikir salah satu contoh ya bahwa sekarang ini kita langsung kerja gaspol bersinergi antara eksekutif dengan legislatif. Baik. Ya, ke depan inilah yang akan terus kita maksimalkan, Mbak Caca. Oke, Pak Trubus setuju tidak bahwa itu bisa diselesaikan dengan cepatlah gaspol, mengingat membentuk struktur kementerian baru atau memecah struktur kementerian menjadi 3, itu butuh waktu berapa lama Pak Trubus? Iya, kalau pengalaman sebelumnya, dulu kan ada kementerian Kemendikbud ya, dipecah dari Kemenristek Dikti dulu ada. Ternyata itu butuh proses hampir 1 tahun untuk penyesuaiannya gitu. Artinya tidak secepat yang dibayangkan. Nah kemudian kementerian itu karena nggak efektif, akhirnya dikembalikan lagi jadi Kemendikbudristek lah namanya, itu jadi 1 lagi. Jadi itu contoh, tetapi nanti kita lihat ke depan sepertinya ya mesti tarik-menarik kepentingan, tarik-menarik kewenangan, dan ego sektoral ini yang menjadi tantangan tersendiri Mbak, di mana kemudian mestinya masing-masing kementerian yang dulunya 1 kemudian dipisah, ini kan merasa ada ada pemimpinnya satu-satu kan gitu, sehingga komandannya yang berbeda. Kalau di tingkat publik sebenarnya harapannya yang penting
segera kerja, kemudian juga masyarakat bisa merasakan. Tapi persoalan kalau di daerah pertanyaan ini bapak saya siapa kan gitu, bapak saya kok banyak amat gitu kan seperti itu. Jadi ini yang harus juga dijelaskan oleh pemerintah dalam hal ini kepada masyarakat pada umumnya. Itu. Niatannya baik pemirsa ya, membentuk atau memecah kementerian. Tapi kita tahu bahwa butuh waktu tadi setahun kata Pak Trubus untuk memecah atau membentuk kementerian baru pemirsa. Sementara ketika butuh waktu proses lama, pelayanan publik ini terganggu. Nanti Bang Habib akan menjawab bahwa sektor hukum ini nggak boleh terganggu pelayanan publiknya. Harus cepat, segera. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, Mas Habib. Kata Pak Trubus tadi sebelumnya bahwa untuk membentuk atau memecah kementerian itu 6 bulan hingga 1 tahun butuh waktu seperti itu. Kita tahu pasti akan ada percepatan. Tapi kalau butuh waktu lama ini kan takutnya mengganggu pelayanan publik, sementara sektor hukum tidak boleh terganggu. 1 hari pun ini seperti apa, Mas Habib? Ya, saya pikir kita cermati, kita dalami masukan dari rekan-rekan termasuk dari Pak Trubus. Cuma memang saya memberikan gambaran bahwa sebenarnya masalahnya justru tidak serumit yang dibayangkan teman-teman. Misalnya ya, terkait Kementerian Hukum dan HAM dari 1 menjadi 3. Itu kan dipisahkan, itu kan berdasarkan penyusunan dirjen sebelumnya. Ya, jadi strukturnya sudah ada. Ya, tinggal yang tadinya jabatannya dirjen menjadi menteri. Soal kantor itu hal yang teknis. Bisa saja di satu gedung ada 3 menteri. Kenapa enggak gitu loh. Ya. Soal hal ihwal apa lagi ya. Saya pikir nggak perlu waktu sampai setahun ya. Seminggu pun bahkan sebelum pelantikan pun kalau sudah terinfo dengan jelas sudah bisa langsung dimaksimalkan yang namanya sinkronisasi ini ya. Jadi saya dapat pastikan ya, dengan semangat yang diusung oleh Pak Prabowo ini justru bukan ingin menghambat, bukan ingin memperlambat, tapi justru ingin mempercepat ya, ingin sesegera mungkin rakyat merasakan apa yang dikerjakan oleh para pemimpin. Ini bagian dari akselerasi yang dilakukan Pak Prabowo supaya lebih cepat. Kita tahu lah ya, sebelum dilantik pun sudah banyak hal ya sebetulnya yang karena adanya sinkronisasi yang maksimal dengan pemerintahan sebelumnya, sudah banyak hal ya yang sudah quote and quote mulai disesuaikan ya dengan kebutuhan kerjanya Pak Prabowo. Kita berterima kasih sekali dengan Pak Jokowi yang memberikan ruang begitu bebas ya kepada kami ya, kepada Pak Prabowo ya untuk bisa membuat yang namanya kerja-kerja yang berkesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya. Jadi walaupun secara formil mungkin banyak perubahan-perubahan, tapi secara substansi saya pikir ini justru membuat lebih fokus. Jadi nggak akan ada layanan terhadap masyarakat yang terputus. Coba Anda bayangkan, belum dilantik saja kita sudah kerja untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Dan itu diakui gitu kan ya. Dalam waktu dekat kami bahkan sudah akan segera mengesahkan yang namanya undang-undang jabatan hakim. Jadi bukan hanya kesejahteraan, tapi pengaturan soal jabatan, soal hal ihwal tupoksi para hakim, kita akan maksimalkan di undang-undang yang baru ini bekerja sama antara eksekutif dan legislatif. Oke, baik. Bisa kok Pak Trubus, kalau misalnya mau nggak usah 6 bulan setahun, 1 minggu juga bisa. Untuk urusan teknis, tapi kalau untuk kita lihat perlu tidak sih ada peraturan menteri baru mengingat ini kementerian ada dipecah, ada kementerian baru atau bagaimana? Mungkin 1 minggu peraturan menteri dibentuk. Iya, kalau namanya memang. Ya bagaimana Mas Habib? Boleh. Terkait pertanyaan sebelum, justru itu sudah mulai diselaraskan. Oke. Jadi ketika menjelang pelantikan kemarin, Pak Dasko ya dari sebagai ketua tim sinkronisasi itu sudah melakukan sinkronisasi dengan Kementerian PAN. Ya, jadi SK-SK-nya dan lain sebagainya sudah disiapkan. Makanya kan banyak kaget, kok ini udah ada semua, gitu kan? Padahal baru pelantikan, karena memang sudah dipersiapkan dengan sangat amat baik dan kami diberi bantuan. Diberi keleluasan oleh menteri-menteri sebelumnya dan oleh pemerintahan sebelumnya. Oke, berarti sudah ada kajian ya Pak Trubus ini bahwa ada bentuk penyelarasan peraturan kementerian dari Pan-RB kemudian juga membantu. Tidak ada masalah lagi kah di sini yang mungkin akan terjadi Pak Trubus? Iya, kalau kajiannya selama ini kan publik melihat bahwa ini tertutup gitu kan. Sehingga kalau misalnya ini sudah ada, itunya sudah mereka langsung jalan, artinya ada kebijakan regulasi yang sudah ada.
ya mereka tinggal melaksanakan. Artinya di situ political will dari presiden kan, tinggal bagaimana nanti ada semacam reward and punishment kepada mereka yang istilahnya lelet atau lambat dalam hal ini penggabungan ataupun di dalam pelaksanaan tupoksinya masing-masing kementerian lembaga. Tapi yang jelas bahwa memang harusnya ada semacam partisipasi publik di situ. Nah, ini yang kemudian dari masukan-masukan publik nanti, ketika kemudian pelaksanaan nanti di lapangan ternyata masih ada kekurangan atau memang ada hambatan, lah disitulah kemudian ada perbaikan-perbaikan. Artinya di situ juga ada program-program yang sifatnya kebijakan inkremental gitu, yang baik ya terus diteruskan, kira-kira yang nggak baik ya diperbaiki atau direvisi misalnya seperti itu. Jadi bisa saja Mbak memang dipercepat dalam pengertian bahwa sangat tergantung kepada pemimpinnya. Kalau hari ini ya tentu presiden kan gitu yang punya kewenangan. Kalau memang nanti dilihat ada kendala-kendala, ada tantangan, ya segera ditindaklanjuti. Itu yang penting Mbak gitu. Pak Trubus, tapi kalau menurut Pak Trubus, karena kita berbincang dengan Mas Habib, untuk Kementerian Hukum dan HAM ini dalam kajian atau mungkin analisis Pak Trubus memang sudah tepat nggak sih dipecah menjadi 3? Iya, kalau itu sudah tepat karena memang itu sudah lama Mbak. Masalah klasik terutama masalah lapas itu. Lapas ini kan selalu persoalannya adalah yang kebakaran lah, kemudian yang overload lah, yang kemudian terjadi yang lari, napinya melarikan diri, itu selalu menjadi problem. Terutama gaji para sipirnya sendiri yang jadi masalah, itu selalu ada persoalan. Ketika nanti dipisahkan menjadi tersendiri imigrasi dan ini lapas, itu tentu menjadi fokus kita mendukung apa yang disampaikan oleh Bang Habib tadi. Jadi ini yang menurut saya penting di situ. Tetapi kemudian yang HAM, memang selama ini HAM kan nggak pernah kedengar bagaimana kita ada pengadilan HAM aja belum ada orang di penjara karena melanggar HAM kan gitu. Jadi ini HAM-nya sudah ada memang semuanya. Nah, ini memang penting karena dalam rangka untuk mengedepankan soal HAM yang sudah ada dalam undang-undang gitu loh, Mbak. Karena memang sudah keluar statement ini untuk HAM butuh anggaran besar gitu. Ada menteri yang nggak punya kantor ini. Mas Habib bolehlah nanti akan memberikan tanggapannya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Tantangan lainnya mau tidak mau kita akan berbicara mengenai anggaran uang pemirsa. Karena ini Menteri HAM yang baru, Pak Natalius Pigai itu minta 20 T ini untuk membereskan masalah HAM. Bang Habib, bagaimana tanggapannya? Ya, jadi kalau kita melihat tadi bahwa memang sebenarnya kan ini kan cuma dibikin lebih fokus ya. Orangnya itu-itu aja ya. Strukturnya ya itu-itu aja. Nah, terkait anggaran misalnya, ya memang kan tadinya ketika masih Direktorat Jenderal HAM masih bergabung dengan Kementerian Hukum dan HAM kan masing-masing juga ada anggarannya, ya. Nah, terkait besaran, ya tentu kita akan melihat ruang fiskalnya seperti apa. Nah, memang Pak Prabowo kan sejak awal dan berulang-ulang katakan kita ini ingin memaksimalkan semua lembaga atau badan ya atau kementerian dengan mendukung anggarannya. Untuk itu maka penerimaan negaranya yang akan dimaksimalkan. Sudah ada beberapa clue yang amat jelas dari Pak Prabowo tentang berita baik, misalnya terkait energi. Dikatakan dalam waktu dekat kita bisa memenuhi kebutuhan energi kita, terutama solar ya, dengan bioenergi. Lalu dalam konteks pertanian ya, bahkan kita bukan sekedar sangat mungkin untuk swasembada pangan, bisa juga bahkan kita menjadi lumbung pangan dunia. Artinya selain memenuhi kebutuhan kita, artinya memangkas biaya-biaya yang terlalu besar di dua sektor tersebut, tapi kita bisa mendapatkan pendapatan lagi. Nah, sehingga ruang fiskalnya menjadi besar, slot anggarannya menjadi lebih maksimal. Nah, jadi tentu semua semua rencana, semua target ada tantangannya ya. Nah, ini yang sudah saya pikir sudah ada jawabannya disampaikan berkali-kali oleh Pak Prabowo. Ya, oke. Nah, Pak Trubus boleh tanggapi. Ya, boleh-boleh aja minta anggaran ya, karena masalah kita juga cukup banyak. Tapi kalau untuk Kemenkumham saja sendiri, HAM minta 20, imigrasi dan pemasyarakatan mungkin minta sama, dan juga Kementerian Hukum ini 60 T untuk Kemenkumham, gimana kementerian lain yang ada banyak, bagaimana Pak Trubus? Iya, artinya gini aja, itu berpikir bertahap saja. Artinya diberikan nanti secara bertahap, mungkin 20 itu untuk 5 tahun misalnya, kan bisa aja. Itu asumsinya seperti itu gitu. Jadi
ini kita lihat dulu nanti kalau Dirjen HAM selama ini anggarannya berapa miliar. Tinggal dinaikkan saja berapa sekarang jadi kementerian, tinggal dinaikkan misalnya persentasenya naik 20% atau 25%, misalnya seperti itu. Tapi naiknya jangan sampai 100% gitu, supaya ini juga gini, masalahnya kan ada kementerian yang memang fungsinya itu nggak bisa cari cuan, yang ada itu menghabiskan cuan. Lah ini kan harus dilihat dulu gitu ya. Artinya di situ pemberian APBN-nya itu sifatnya hanya sebagai stimulus lah gitu, karena itu mereka untuk mendapatkan cuan lagi gitu kan, ada pemasukan. Tapi kalau misalnya ini kementeriannya misalnya HAM ini hanya untuk khusus menghabiskan saja, ya tentu ini harus seefisien mungkin dong Mbak gitu. Artinya kan semua orang-orangnya juga itu saja. Tadi sekarang Pak Habib kan bilangnya ya itu saja orangnya dan SDM-nya hanya sejumlah itu gitu. Tapi tentu ini nanti kan koordinasinya sampai ke daerah lah, ya reportnya sampai di daerah nanti kan gitu Mbak. Oke. Gitu. Mungkin Bang Habib boleh dong diberikan tanggapan juga bahwa untuk Komisi 3 sendiri nanti akan ada bentuk koordinasi apa ini dengan ada 3 menteri yang kemudian dibawahi oleh atau bekerja sama dengan Komisi 3 ini, bagaimana Bang Habib? Ya kalau Komisi 3 sekarang justru lebih maksimal ya, karena lebih ramping. Mitra kami lebih sedikit ya. Mitra Komisi 3 ini kan nomenklaturnya penegakan hukum. Jadi kepolisian, kejaksaan, KPK, lalu PPATK, kemudian ada BNN, itu ya mitra-mitra kami yang sementara pecahan dari Kemenkumham itu menjadi mitra dari Komisi Reformasi Regulasi dan HAM. Itu ada di Komisi 13. Jadi kami lebih fokus ke penegakan hukum ANSI sekarang ya. Kalau setelah pasca vonis itu menjadi domainnya Komisi 13. Dan dari segi keanggotaan di komisi, karena dari 11 komisi menjadi 13 komisi, maka jumlah anggota di komisi juga menjadi lebih ramping. Tadinya 50 sekian, ya 55 menjadi sekarang 44 anggota Komisi 3. Sehingga slot ya, alokasi waktu berbicara masing-masing anggota DPR itu jadi lebih maksimal. Kalau kemarin itu ya kita kalau jabatannya bukan Kapoksi jarang-jarang punya kesempatan berbicara. Nah sekarang insya Allah ya semua anggota komisi di DPR ketika rapat kerja dengan mitra atau RDPU bisa berbicara dengan waktu yang layak. Baik, terima kasih Bang Habib. Ini kita tunggu nanti bagaimana kemudian bentuk sinkronisasi, harmonisasi, bahkan juga kebijakan nanti. Kita tunggu adalah kerja gaspol, begitu ya Bang Habib ya. Terima kasih juga Pak Trubus. Nah pemirsa, sekarang kita akan simak informasi bahwa selain pemirsa bahwa menteri, wakil menteri, dan kepala badan pemirsa yang dilantik, selebritas tanah air juga dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, mulai dari Raffi Ahmad hingga Yovie Widianto. Selebritas sekaligus pengusaha Raffi Ahmad dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Selasa pagi. Raffi Ahmad tiba mengenakan setelan jas berdasi biru lengkap dengan peci dan didampingi oleh sang istri Nagita Slavina. Presiden RI Prabowo Subianto mengambil sumpah janji Raffi Ahmad dan kemudian Raffi menandatangani berkas pengangkatan. Utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya seperti yang termaktub pada pasal 18 Perpres 137 2024 ayat 1. Raffi pun mengaku siap menjalankan tugas demi bangsa dan negara. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, atas kepercayaannya melantik saya menjadi utusan khusus Presiden dalam bidang pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Alhamdulillah ini menjadi di mana saya bisa memiliki kesempatan untuk mengabdikan diri saya kepada tanah air tercinta. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan di sini, saya bisa bekerja maksimal untuk membantu, meringankan, dan mengakselerasi apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, agar bisa terpenetrasi dengan baik.
Selain Raffi Ahmad, Presiden Prabowo juga melantik musisi Yovie Widianto sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Yovie bertugas memberi saran dan masukan kepada Presiden untuk percepatan serta akselerasi ekonomi kreatif Indonesia. Saya menyadari bahwa menjadi staf khusus Presiden untuk bidang yang selama ini saya geluti, semoga bisa juga membantu akselerasi dari pemberdayaan ekonomi kreatif. Jadi mulai pengalaman, mulai kegagalan dan kesuksesan saya di dunia kreatif, itu semoga bisa memberikan masukan-masukan yang sekiranya bisa mempercepat akselerasi pada pemberdayaan ekonomi kreatif depan. Dalam melaksanakan tugasnya, Yovie akan dibantu beberapa anggota, diantaranya 5 asisten dan 10 staf di dalam tim staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan debat publik Pilkada Kabupaten Malinau. Saya Cica Anissa, selamat malam. Sampai jumpa.